Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik di rumah? Tentu baik-baik aja kan di rumah, sehat selalu ya. Tuhan menyertai kita semua. Yuk adik-adik, saya bersama dengan Kak Teddy, bersama dengan Kak Kartina dan juga musik ya Kak Rudy untuk bisa memulai ibadah sekolah minggu ini. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu apa? kita mengucapkan juga selamat pagi untuk Tuhan Kak Iya, Teddy ya. betul. Kita nyanyikan selamat pagi Tuhan. Terus kita sambung aja Kak Teddy satu lagu lagi. Langsung jadi. Iya, dari terbit matahari ya adik-adik ya. Selamat pagi Tuhan, kami terima kasih. Tuhan kami harap, kasih diamati. Matahari bersinar, bumi bernyanyi, terlambat datang cintanya. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, yuk mari kita lipat tangan, kita berdoa dulu. Yuk, mari adik. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini, Pada hari ini kami boleh kami boleh memuji nama Tuhan memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman dan Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin Tuhan pimpin sekolah minggu ini minggu ini dari awal dari awal sampai selesai. sampai selesai. Terima kasih ya Terima Tuhan. kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. kami telah berdoa. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mulai, sudah kita berdoa, memuji nama Tuhan. Ya adik-adik di rumah juga sayang nggak sih sama mama papanya nih? Gimana Pasti hasilnya? sayang kok ya Kak Teddy. Pasti adik-adik sayang sama mama, papa, juga sama kakak adiknya Kak Betul. Teddy. Adik-adik itu sayang itu jangan sampai enggak. Sayang Tuhan loh, selalu sayang sama Ya, semuanya. betul. Ya adik-adik, yuk sebelum kita memulai memuji nama Tuhan, ya kita juga harus semangat ya adik-adik. Yuk kita berdiri lagi, kita nyanyikan Yesus sayang Padaku. Yuk mari adik-adik. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walaupun kecil lemah, aku hidup dirinya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
tidak pernah berhenti adik-adik ya. Berkat Tuhan pun juga tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan itu seperti apa ya Kak Teddy ya? Seperti sungai yang mengalir terus tidak pernah berhenti kan? Dan berkatnya juga Kak Teddy seperti sungai. Yuk, ada lagunya Kak Teddy. Ya, ayo apa adik-adik yang ada lagunya yang kasihnya mengalir seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Semuanya nyanyi adik-adik ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu hujan, mengalir waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya adik-adik. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir waktu hujan, mengalir waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan baca kitab suci. Mari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau Selamat pagi adik-adik semua. Sudah siap mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami boleh mengerti firman-Mu. Tuhan tolong juga Kawike supaya boleh bercerita dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini Kawike mau cerita tentang Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Diambil dari Perjanjian Lama, dari Alkitab, dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Adik-adik, Raja Firaun sangat senang dengan keberhasilan Yusuf untuk mengatur semuanya. Sehingga rakyat Mesir tidak ada yang kelaparan saat masa-masa kelaparan 7 tahun itu. Raja Firaun kemudian memerintahkan Yusuf untuk mengajak seluruh keluarganya pindah ke Mesir supaya mereka semua terpelihara. Kita bisa lihat dari cuplikan video berikut ini. Keluarga Yusuf disediakan daerah khusus yang subur di Goshen. Di sanalah keluarga besar Bapak Yakub tinggal selama bertahun-tahun. Yusuf dikaruniai 2 orang anak laki-laki, Manasye dan Efraim. Suatu hari Bapak Yakub sudah sangat tua. Dia lemah dan mulai sering sakit. Seorang utusan menghadap Yusuf dan memberitahukan kondisi Bapak Yakub. Maka Yusuf segera mengajak kedua anaknya,
Manasye dan Efraim untuk menjenguk kakek mereka, Bapak Yakub. Ketika Bapak Yakub mendengar kedatangan mereka, Bapak Yakub sangat bahagia. Bapak Yakub berusaha bangun dari tempat tidurnya, kemudian duduk dan berkata, "Yusuf, aku sangat bahagia atas kehadiranmu dan anak-anakmu. Allah yang telah menyertaiku dan memberkatimu dengan luar biasa sejak aku muda sampai sekarang ini. Allah telah memberiku anak cucu yang banyak. Allah juga akan memberkatimu, Yusuf." Lalu Bapak Yakub berusaha memandang Manasye dan Efraim. "Mataku sudah sangat sulit untuk melihat, terlalu tua untuk melihat dengan jelas," kata Bapak Yakub. "Siapa mereka?" Yusuf kemudian menjelaskan kepada Bapak Yakub, "Ini yang sulung, namanya Manasye," katanya sambil mendekatkan Manasye kepada kakeknya. "Dan yang ini si bungsu, Efraim." Yusuf mendekatkan juga Efraim kepada Bapak Yakub, kakeknya. Kemudian Yakub memeluk kedua cucunya dengan penuh kasih sayang. Lalu kedua tangan Bapak Yakub ditumpangkan ke atas kepala mereka berdua secara menyilang. Tangan kanan di atas kepala Efraim dan tangan kiri di atas kepala Manasye, kakaknya. Bapak Yakub hendak memberkati kedua cucunya. Ketika Yusuf melihat bapaknya menyilangkan tangannya hendak memberkati, Yusuf memberitahu bapaknya, "Ayah, jangan keliru. Yang sulung Manasye ada di sebelah kanan dan yang bungsu Efraim ada di sebelah kiri." Namun kakek Yakub menjawab, "Aku tahu anakku. Aku memang akan memberkati Efraim dengan tangan kananku dan Manasye dengan tangan kiriku. Karena kelak Efraim akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, lebih daripada kakaknya Manasye." Bapak Yakub memberkati Efraim dan Manasye sebagai seorang kakek kepada cucu-cucu yang sangat dikasihinya. "Allah menyertai engkau dan memberkati engkau sama seperti Ia telah menyertai dan memberkati aku serta nenek moyangku, Abraham dan Ishak." Bapak Yakub pun tidak lupa untuk memberkati Yusuf, anak yang dikasihinya. "Sebentar lagi aku akan mati," kata Bapak Yakub, "tetapi engkau dan keturunanmu akan tetap dipimpin dan ditolong oleh Allahku dan Allah nenek moyangku Abraham dan Ishak." Demikianlah adik-adik, Bapak Yakub yang sudah sangat tua itu memberkati Efraim dan Manasye, berharap kedua cucu yang sangat dikasihinya itu senantiasa diberkati, disertai Tuhan, sama seperti Bapak Yakub ketika muda dulu sampai tua. Apakah adik-adik percaya dan yakin bahwa Tuhan juga memberkati dan menyertai adik-adik semua dan keluarga, sama seperti keluarga Bapak Yakub? Coba kita ingat-ingat yuk, semua yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri adik-adik dan keluarga. Ketika adik-adik lahir ke dunia ini, ketika masih bayi, ketika sebelumnya ada di dalam perut mama, apakah Tuhan menyertai papa, mama, adik-adik saat itu? Menyertai ya. Ketika adik-adik mengalami sakit yang membuat mama, papa cemas, ketika demam tinggi, diare gak berhenti-berhenti, apakah Tuhan menyertai papa, mama, dan adik-adik saat itu? Menyertai ya. Kalau hari ini adik-adik masih dapat belajar sekolah online
melakukan banyak kegiatan di rumah. Apakah adik-adik merasakan penyertaan Tuhan? Iya, Tuhan tetap menyertai dan menjaga adik-adik dan keluarga. Percayalah adik-adik, Tuhan akan selalu menjaga. Tuhan selalu hadir, selalu ada dan memberkati adik-adik dan keluarga. Ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 17. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kita ulang ya ayat hafalannya dari Mazmur 103 ayat 17. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau Tuhan sudah menjaga, menyertai kasih sayang-Mu kepada kami dan kepada keluarga kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu untuk papa mama dalam pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kakek nenek kami dalam kesehatan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepadaku saat di sekolah, saat bermain, saat di rumah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Kita lanjutkan acara berikutnya. Adik-adik, sekarang waktunya kita akan memberikan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik Kak Teddy untuk Tuhan ya. Nah, adik-adik, kalau di rumah ada celengan, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan atau dimasukkan ke dalam amplop. Nanti bisa minta tolong mama papa untuk antar ke gereja atau ditransfer ke rekening gereja adik-adik ya. Yuk, sebelum kita memberikan persembahan, kita juga mau menyanyikan lagu Beri Syukur. Kita mengucap syukur adik-adik. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh memberikan sedikit milik kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan tulus hati. Berkati Tuhan persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik Kak Dedi sudah mendengar cerita kan tentang Yakub memberkati cucu-cucunya Efraim dan Manasye, yaitu anak-anaknya Yusuf ya. Nah, begitu juga dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya setiap hari, setiap saat ya. Dari kita kecil sampai kita besar adik-adik sampai hari ini. Tuhan Yesus mengasihi kita dan sayang pada semuanya. Kita sebelum mengakhiri ibadah hari ini adik-adik ya, kita mau nyanyi dulu Kak Teddy. Itu lagu Yesus Sahabatku.
Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Ku besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita sudah selesai ibadah anak hari ini ya. Sebelumnya kita mau tutup ibadah hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Semua lipatkan tangan, matanya tutup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah anak secara online. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Yesus memberkati kami setiap hari, berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya minggu-minggu depan kami dapat mengikuti ibadah anak lagi secara online. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami. Dengarlah doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Harus tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa adik-adik mengikuti protokol kesehatan, yaitu kita harus memakai masker, terus mencuci tangan dan tidak berkerumun, menghindari kerumunan adik-adik ya. Menjaga jarak juga ya adik-adik ya. Kalau tidak perlu adik-adik di rumah saja supaya kita semuanya sehat Kak Teddy. Ya, minggu depan dapat mengikuti ibadah anak lagi. Sampai jumpa adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.
Ya. Amsal 9 ayat 10a. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Terima kasih Lause. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Berkati Papa dan Mama, kakak dan adik, serta teman-temanku. Ajar aku untuk lebih mengasihi